hati-hati. Jika kamu merasa aset tanah di pusat kota akan selalu naik harganya, kamu mungkin sedang mengabaikan sebuah perubahan besar. Sebentar lagi, cara kita menilai sebuah properti tidak akan pernah sama lagi. Selama puluhan tahun kita percaya bahwa tanah adalah investasi yang gak bisa kalah. Tapi sekarang, ada gelombang teknologi yang sedang bersiap mematahkan aturan main itu. Kita sedang menuju sebuah masa di mana label lokasi strategis tidak lagi punya kekuatan untuk membuat harga tanah jadi mahal dan gak masuk akal. Coba bayangkan, jika teknologi bisa melipat jarak ratusan kilometer menjadi hitungan menit. Atau jika rumah tidak lagi harus terpaku pada sebidang tanah, apa yang tersisa dari nilai properti tradisional? Dominasi pengembang besar sedang ditantang oleh inovasi yang memberikan kebebasan bagi kita untuk tinggal di mana saja. Di video kali ini kita akan bedah 5 teknologi yang akan memutus ketergantungan kita pada lahan yang harganya sudah gak masuk akal. Inovasi ini akan memaksa para pemilik aset besar untuk berpikir ulang tentang investasi mereka. Kamu wajib nonton sampai akhir karena di poin kelima, saya akan tunjukkan bagaimana gedung-gedung paling elit sekalipun bisa kehilangan nilainya hanya dalam sekejap. Jangan sampai kamu baru tersadar saat aturan main properti sudah berubah. Inilah kisah teknologi yang mengancam nilai aset. Yang pertama, Hyperloop. Pernah terpikir kenapa harga tanah di kota besar selangit? Jawabannya cuma satu, karena kita takut tua di jalan. Tapi bagaimana kalau jarak ratusan kilometer bisa ditempuh dalam 10 menit saja? Inilah Hyperloop. Teknologi yang digagas oleh Elon Musk ini berbentuk kapsul penumpang yang meluncur di dalam pipa raksasa. Kenapa pakai pipa? Supaya kapsulnya nggak terhambat angin. Analoginya kayak kamu tiup kacang di dalam sedotan. Karena hampa udara, kacangnya melesat sangat cepat. Ditambah lagi, kapsul ini mengapung pakai magnet tanpa roda, sehingga menembus kecepatan 1200 km per jam. Fakta menariknya, biaya operasional Hyperloop diklaim lebih murah dari kereta biasa karena minim perawatan rel. Dampaknya, label lokasi strategis di kota besar bakal kehilangan daya tariknya. Karena orang bisa beli tanah murah di desa, tapi sampai kantor tetap cepat. Namun sisi lainnya, membangun jalur pipa sepanjang ini butuh biaya awal yang raksasa dan izin lahan yang sangat rumit. Keamanan penumpang di kecepatan setinggi itu juga masih terus diuji. Jadi, aset di kota nggak akan langsung hancur. Tapi Hyperloop hadir sebagai penyeimbang agar kemakmuran bisa menyebar ke pelosok dan nggak cuma menumpuk di pusat kota. Tapi, kalau Hyperloop menyelesaikan masalah jarak, gimana dengan masalah lahan di darat yang makin sempit? Jawabannya ada pada teknologi kedua yang bikin kita nggak butuh daratan lagi. Yang kedua, floating cities. Harga lahan di darat terus naik karena jumlahnya terbatas. Tapi perusahaan Oceanic dan PBB sekarang sedang membangun floating cities, yaitu kota yang benar-benar mengapung di laut. Ini bukan sekedar rakit, tapi blok-blok kota modern yang sangat kokoh. Persis seperti kapal pesiar raksasa yang gak bisa tenggelam, tapi isinya rumah dan kantor. Kalau air laut naik, kota ini ikut naik otomatis, jadi aman dari banjir. Fakta mengejutkannya, kota ini didesain mandiri bisa mengolah air minum dan listrik sendiri dari matahari serta air laut. Inovasi ini bakal merusak monopoli lahan daratan, karena kita jadi punya pilihan hunian yang lebih murah tanpa harus berebut tanah yang harganya nggak masuk akal. Meski begitu, ada tantangan besar. Kita harus pastikan kehidupan di atas laut ini nggak merusak ekosistem bawah air. Biaya perawatannya pun lebih tinggi karena korosi air laut. Jadi, ini bukan soal menggantikan fungsi daratan, tapi memberikan opsi cadangan yang lebih adil bagi semua orang untuk punya tempat tinggal. Namun, kalau membangun kota di laut terasa terlalu lama, gimana kalau ada rumah yang bisa kamu pesan hari ini dan besok bisa kamu lipat lalu pindahkan kemanapun kamu mau? Rahasianya ada di teknologi ketiga. Yang ketiga, modular folding house. Pernahkah kamu terpikir apa yang bikin proses punya rumah itu melelahkan? Kamu harus urus izin, beli semen, cari tukang, dan tunggu berbulan-bulan sampai jadi. Tapi gimana kalau punya rumah semudah beli furnitur? Kamu pesan hari ini, besok rumahnya sampai pakai truk, dan sorenya sudah siap ditinggali. Inilah teknologi modular folding house, atau rumah lipat yang dikembangkan oleh perusahaan seperti Boxable.
Sesuai namanya, rumah ini dibuat di pabrik dan bisa dilipat menjadi sangat ringkas, mirip seperti mainan rumah-rumahan dari kertas. Saat dikirim bentuknya pipi, tapi begitu sampai, dia tinggal dibuka dan mengembang jadi hunian utuh. Dan fakta mengejutkannya, rumah ini bisa terpasang sempurna hanya dalam waktu kurang dari 1 hari. Ini bakal mengubah total cara kita melihat aset. Kepemilikan rumah gak lagi terikat mati pada sebidang tanah. Kalau kamu bosan sama lingkungannya, kamu tinggal lipat rumahmu dan pindah ke lokasi baru. Namun, ada hal penting yang perlu kita pahami. Meskipun rumahnya fleksibel, urusan legalitas tanah di setiap daerah tetap punya aturan yang berbeda. Struktur rumah lipat ini juga mungkin belum sekuat bangunan beton permanen untuk menghadapi bencana ekstrim tertentu. Jadi, teknologi ini bukan untuk menghapus properti tradisional, tapi hadir sebagai solusi buat kamu yang ingin fleksibilitas tinggi dan gak mau terjebak hutang puluhan tahun hanya untuk membangun dinding semen. Tapi, kalau rumah lipat ini masih terasa terlalu nyata buat kamu, bagaimana kalau ternyata investasi paling menggiurkan di masa depan bukan lagi di dalam dunia fisik, melainkan di dunia yang bahkan gak bisa kamu sentuh? Jawabannya ada di teknologi keempat. Yang keempat, virtual real estate. Bayangin jika suatu hari nanti aset paling berharga yang kamu miliki bukanlah tanah di samping jalan raya, melainkan sebidang lahan di dunia virtual. Kedengarannya aneh, tapi bagi generasi masa depan, memiliki tanah di platform metaverse seperti Decentraland bisa jadi lebih worth it daripada properti fisik. Inilah fenomena virtual real estate. Teknologi ini menggunakan sistem blockchain untuk memastikan kepemilikan lahan digitalmu tidak bisa dipalsukan. Ini mirip seperti memiliki kafling di dalam sebuah video games, tapi kamu punya hak milik penuh untuk membangun toko, kantor, atau tempat konser di sana. Dan lebih mengejutkannya lagi, lahan digital di metaverse sudah ada yang terjual seharga puluhan miliar rupiah. Banyak merek besar seperti Nike sudah membeli lahan di sana. Ini menunjukkan perpindahan nilai aset. Uang yang tadinya lari ke properti nyata, kini mulai mengalir deras ke dunia digital. Namun, ada risiko besar yang harus dipahami. Berbeda dengan tanah fisik, nilai properti di metaverse sangat bergantung pada popularitas platformnya. Jika orang-orang pindah ke aplikasi lain, nilai tanahnya bisa langsung hilang. Jadi, ini bukan berarti tanah fisik jadi tidak berguna, tapi lebih kepada munculnya pilihan investasi baru. Properti fisik tetap jadi kebutuhan hidup, sementara properti visual menjadi ruang baru untuk ekonomi kreatif yang tidak terbatas. Nah, kalau metaverse memindahkan tempat kita bersosialisasi, teknologi terakhir ini justru akan memindahkan tempat kerja kita. Dan ini adalah ancaman paling nyata bagi gedung-gedung pencakar langit yang paling mahal sekalipun. Yang kelima, remote workplace dan VR. Coba bayangkan pusat bisnis paling elit di kotamu. Tempat gedung-gedung pencakar langit berdiri megah dengan harga sewa yang gila-gilaan. Sekarang, bayangkan jika gedung-gedung itu tiba-tiba kosong dan tidak ada lagi perusahaan yang mau menjewanya. Inilah yang sedang terjadi berkat remote work technology atau teknologi kerja jarak jauh yang didukung oleh alat kolaborasi seperti Zoom, Slack, hingga Meta Horizon Workroom. Teknologi ini memungkinkan kita bekerja dari mana saja seolah-olah sedang berada di kantor yang sama. Analoginya mirip seperti dulu kita harus datang ke bioskop untuk nonton film, tapi sekarang ada Netflix yang membawa bioskop itu langsung ke ruang tamu kita. Dengan bantuan kacamata VR, kamu bisa rapat dalam bentuk avatar yang sangat nyata tanpa perlu keluar rumah. Dan fakta mengejutkannya, di kota-kota besar dunia seperti New York dan London, tingkat kekosongan kantor mencapai rekor tertinggi dalam puluhan tahun terakhir. Akibatnya, nilai gedung perkantoran di pusat kota mulai merosot karena perusahaan sadar mereka tidak perlu lagi membayar sewa triliunan rupiah hanya untuk menaruh meja dan kursi. Namun, kita juga harus melihat sisi kemanusiaannya. Meskipun bekerja dari rumah sangat efisien, interaksi fisik secara langsung tetap tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh teknologi. Manusia tetap makhluk sosial yang butuh bertemu secara nyata untuk membangun kepercayaan. Jadi, gedung-gedung di pusat kota tidak akan langsung jadi gedung hantu, tapi mereka harus berubah fungsi, mungkin menjadi apartemen atau pusat komunitas. Ini bukan tentang matinya pusat kota, tapi tentang perubahan fungsi ruang dari tempat kerja yang kaku menjadi tempat hidup yang lebih fleksibel. Semua teknologi ini mengirimkan satu pesan yang jelas,
era di mana lahan mengontrol hidup kita sudah hampir usai. Di masa depan, nilai sebuah aset tidak lagi ditentukan oleh luas tanahnya, tapi oleh seberapa cerdas teknologi di dalamnya. Mungkin butuh waktu beberapa tahun lagi sampai semuanya terasa nyata. Tapi setidaknya sekarang kamu sudah tahu bahwa aset yang kamu anggap paling aman hari ini bisa jadi adalah yang paling rapuh di masa depan. Dunia sedang berubah dan aturan main properti tidak akan pernah sama lagi. Jadi saat harganya mulai bergeser nanti, jangan kaget. Kamu sudah melihat masa depannya di sini.